Ke peristiwa lain, pemirsa, polisi telah memeriksa 6 saksi guna mengungkap penyebab kematian dari asisten rumah tangga di dalam toren di sebuah rumah di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. 2 orang saksi yang diperiksa adalah tetangga yang berada di depan rumah penemuan korban. Polisi telah menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap penyebab kematian asisten rumah tangga di dalam toren di sebuah rumah di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Total 6 saksi telah diperiksa, termasuk tetangga yang berada di depan TKP. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi belum bisa memastikan penyebab utama kematian korban. Karena saat evakuasi korban tidak ditemukan luka lebam, sehingga kecil kemungkinan terjadinya penganiayaan terhadap korban hingga meninggal dunia. Sementara untuk kondisi rumah terkunci dan tidak ditemukan adanya pengerusakan. Polisi masih menunggu hasil autopsi korban untuk menambah fakta demi mengungkap misteri kematiannya. Posisi sudah terbuka, karena yang membuka adalah supir. Yang punya akses kunci hanya ART dan supir. Jadi tidak mungkin ada orang lain yang masuk kecuali ART dan supir. Dari hasil olah TKP kami juga tidak ada pintu yang rusak atau jendela yang rusak. Betul-betul memang akses orang masuk melalui pintu begitu. Ya, sesuai KTP yang bersangkutan saudari NM korban berasal dari Jember, Jawa Timur. Kemarin malam selesai dilakukan otopsi di RS Polri Kramat Jati, langsung dibawa oleh pihak keluarga ke kampung halaman begitu, Mas. Sementara salah seorang saksi mengungkap kondisi saat jenazah ditemukan. Saat itu mulut korban mengeluarkan busa, serta jenazah sudah mengeluarkan aroma tak sedap. Namun ia tak menemukan adanya lebam atau bekas luka pada jenazah. Setelah menemukan jenazah, saksi langsung menghubungi Babin Kamtipmas di wilayah Kelapa Gading. Posisi saya agak ada cium nggak enak gitu. Tapi di luar toren itu tidak ada bau-bau yang tidak enak, tidak ada. Karena kosong, tidak ada ya, tidak ada. Busa di mulut ada yang saya lihat begitu. Nah itu saya nggak lihat. Ya. Tidak, kalau berusaha tidak, saya jelas lihat itu. Kini jenazah wanita berusia 64 tahun sudah dibawa pulang oleh keluarga ke kampung halaman di Jember, Jawa Timur. Sementara penanganan kasus kematian korban ditangani jajaran Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tim Liputan BTV, Jakarta. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan penanganan kasus temuan jenazah perempuan dalam toren air di rumah warga di Kelapa Gading, Jakarta Utara, kita tanyakan langsung pada Kanit Reskrim Polsek Kelapa Gading. Sudah ada AKP Eber Maharto Bustarosa. Selamat malam, Pak Eber. Selamat malam, Mbak. Ya, Pak Eber, yang diinformasikan sudah ada 6 saksi yang diperiksa oleh polisi. Apakah dari ke-6 saksi ini ada fakta ataupun keterangan baru yang bisa mengungkap penyebab kematian perempuan dalam toren di Kelapa Gading ini, Pak Eber? Sampai saat ini untuk keterangan saksi masih sama dan konsisten menerangkan apa yang terjadi di TKP. Belum ada tambahan keterangan yang bisa mengungkapkan fakta yang ada di TKP. Kami juga masih menunggu hasil daripada otopsi resmi yang dikeluarkan oleh RS Polri Kramat Jati, begitu, Mbak. Iya, masih menunggu hasil otopsi. Pak Eber, kalau diinformasikan juga tidak ada bekas lebam ataupun luka begitu ya pada sekujur tubuh korban. Tapi apakah ini artinya kematian korban bukan karena pembunuhan, Pak Eber? Belum dapat kami simpulkan, Mbak, berkaitan dengan penyebab kematian, karena dari RS Polri Kramat Jati juga sudah menginformasikan kepada kami bahwa sampel daripada organ beberapa sudah dikirimkan ke laboratorium di Sentul untuk dilakukan pemeriksaan toksikologi, begitu, Mbak. Pak Emir, tapi ada yang mencurigakan juga bahwa pada saat ditemukan, ini korban di dalam toren tidak mengenakan pakaian yang lengkap, Pak Emir. Kalau Anda melihatnya indikasi seperti apa ini, Pak Emir? Ya, betul sekali, Mbak. Yang bersangkutan memang pada saat kami temukan, korban tidak menggunakan pakaian secara utuh. Berdasarkan keterangan saksi yang kami periksa, yaitu saksi supir, itu menerangkan di hari sebelumnya,
korban sempat mengajak saksi supir untuk melakukan pembersihan rumah, termasuk toren yang ada di lantai 3, begitu Mbak. Ya. Tetapi ditolak oleh saksi supir pada hari itu dikarenakan hari sudah siang, karena pada saat kami kemarin melakukan olah TKP di tempat kejadian perkara itu tempatnya memang begitu pengap di lantai 3 sesuai dengan keterangan saksi yang diberikan kepada kami, Mbak. Ya, Pak Emir diinformasikan bahwa sang supir ini juga berkapasitas sebagai saksi, begitu ya, menyatakan bahwa ia juga sempat diminta untuk bantu-bantu begitu ya membersihkan toren bersama. Akan tetapi pada saat keesokan harinya kemudian masuk ke dalam rumah, bagaimana kemudian dari sang supir ini bisa menelusuri, bisa langsung menuju pada titik toren tersebut, Pak Emir? Jadi begini Mbak, berdasarkan hasil analisa dan analisa CCTV pada sekitaran rumah yang menjadi TKP, terus kemudian berdasarkan dari keterangan-keterangan saksi yang sudah kami dapat, saksi supir itu datang ke rumah itu pukul 6.20. Yang punya kunci akses terhadap rumah itu hanya 2 orang, ART yang berada di dalam dan saksi supir. Pada saat yang bersangkutan mencoba membuka pintu utama dengan kunci, itu tidak bisa, Mbak. Nah, indikasinya adalah ada kunci yang tercantel di dalam di pintu tersebut, begitu, Mbak. Akhirnya supir mencoba membuka lewat garasi, ternyata bisa. Untuk dilakukan akses masuk, dia masuk sempat cari korban berinisial NM ini dengan panggilan Mae. Dia panggil, dia cari, tidak ketemu di lantai 1, yang bersangkutan naik ke lantai 2. Untuk mengecek, naik ke lantai 2, diperiksa seluruh kamar, tidak ada. Yang bersangkutan masih terus teriak Mae ke arah lantai 3 tempat toren di rumah tersebut. Pada saat yang bersangkutan naik, itu sudah yang bersangkutan menjelaskan sudah ada pecahan ember berwarna hitam. Pecahan ember berwarna hitam yang terletak pada bawah toren, gitu, Mbak. Ya. Oke, Pak Emir, tapi kalau di sekitar area rumah ini, apakah ada CCTV juga yang menunjukkan aktivitas sebelum kejadian, begitu, yang menunjukkan bagaimana pergerakan dari supir, kemudian juga bagaimana pergerakan dari korban ini, Pak Emir, di sana? Ya, betul sekali, Mbak. Jadi dari beberapa titik CCTV yang ada di sekitaran komplek perumahan itu sudah kita ambil dan sudah kita analisa. Karena di rumah tersebut tidak ada satupun CCTV, kami hanya bisa mengakses CCTV dari komplek perumahan dan tetangga. Jadi pada hari Selasa itu masih tergambar aktivitas jelas di kejadian di TKP, di depan TKP, terus kemudian di hari Rabu juga yang bersangkutan masih terlihat sempat menyiram tanaman di depan rumah. Nah, setelah itu aktivitas kosong. Kami sudah melakukan pendalaman, analisa CCTV, menit per menit, jam per jam. Tidak ada aktivitas sama sekali orang keluar masuk rumah tersebut, Mbak. Karena memang komplek perumahannya juga sangat ketat. Untuk yang keluar masuk itu harus didatakan di security depan komplek, begitu, Mbak. Baik, tidak ada aktivitas keluar masuk dari orang asing, begitu, terkecuali dari 2 orang yang memang bekerja di sana, begitu ya, dan supir ini baru ke sana pada saat pagi harinya. Dan bagaimana, Pak Emir, dengan hasil autopsi, kapan hasil autopsi ini akan keluar, Pak Emir? Kami terus berkoordinasi, Mbak, dengan pihak RS Polri Kramat Jati berkaitan dengan hasil forensik dan ahli toksikologi. Tetapi kami mohon juga kepada rekan-rekan, baik itu masyarakat, untuk memberikan waktu kepada dokter dan ahli
bekerja secepatnya. Jika sudah ada hasil resmi dari ahli toksikologi maupun forensik dari RS Polri Kramat Jati, akan kami kabari perkembangannya, Mbak, begitu. Baik, kami nantikan update hasil otopsi yang dapat menyimpulkan dari penyebab kematian korban ini. Kalau begitu, terima kasih atas waktunya Kanit Reskrim Polsek Kelapa Gading AKP Eber Maharto Bustarosa. Selamat malam, Pak Eber. Selamat malam, Mbak.